Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, adu kuat di jalan raya, 2 unit mobil ringsek di Humbang Hasundutan. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas Sibolga Tarutung macet. Aksi pencurian spion mobil marak di Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, kecelakaan terjadi di Jalan Sisingamangaraja kilometer 1 Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 unit mobil mengalami kerusakan parah. Kecelakaan yang terjadi pada Jumat 2 April 2021 mengakibatkan 2 mobil yang terlibat adu kuat mengalami kerusakan parah. Salah satu mobil juga bahkan terjungkal ke arah selokan. Menurut informasi dari saksi mata, insiden berawal saat mobil penumpang bernomor polisi BB1611YB datang dari arah Dolok Sanggul menuju Sidikalang. Sementara mobil sedan bernomor polisi BK1020ZO datang dari arah yang berlawanan. Keduanya masing-masing dalam kecepatan tinggi. Saat hendak melewati badan jalan yang dalam proses perbaikan, mobil sedan memperlambat laju kendaraannya. Namun posisi mobil tidak terkontrol hingga terseret ke arah badan jalan yang berlawanan. Naas, mobil penumpang yang datang dari arah berlawanan langsung menabrak mobil sedan tersebut. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 5 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini sudah dilarikan ke RSUD Dolok Sanggul guna mendapatkan penanganan. Kemacetan panjang sempat terjadi akibat kecelakaan tersebut. Namun setelah mobil dievakuasi petugas, lalu lintas berangsur normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kondisi kedua mobil ringsek parah. Rahmat Tinton, Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menutupi badan jalan. Sehingga arus lalu lintas di Jalan Lintas Sibolga Tarutung kilometer 2 Kecamatan Sibolga Utara mengalami kemacetan. Akibat pohon berukuran besar tersebut, arus lalu lintas di Jalan Sibolga Tarutung mengalami kemacetan. Dibantu oleh warga sekitar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga langsung turun ke lokasi guna mengevakuasi batang pohon yang menghambat arus lalu lintas di Jalan Sibolga Tarutung tersebut. Tidak hanya mengevakuasi batang pohon, petugas juga langsung memeriksa dan melakukan pemeliharaan kepada sejumlah batang pohon yang dianggap rawan untuk mengantisipasi kejadian serupa. BPBD Kota Sibolga dan RU1 yang tugas tiket pada hari ini mendengar informasi dari masyarakat bahwa terjadi pohon tumbang akibat angin kencang di sekitaran Jalan Lintas Sibolga Tarutung, tepatnya di Kelurahan Kota Barangan kilometer 2. Dan akibat angin kencang tersebut jalur evakuasi bukan kayu menghalangi akses jalan lalu lintas. Sebelumnya warga sekitar telah meminta pohon tersebut untuk dilakukan pemeliharaan. Namun petugas dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup Kota Sibolga enggan untuk melakukan pemeliharaan sejumlah pohon yang ada di lokasi. Kemarin sudah saya laporkan ini Pak daripada Dinas KPLH dan mereka mengatakan belum zona mereka ke sini. Sebelum tumbang saya juga ada foto menaikkan itu sebelum saya bilang karena di sini ada 2 nanti kejadiannya, di depan ini 1, ternyata yang ini duluan. Berarti sebelumnya udah ada tanda-tanda bakalan tumbang? Sudah ada tanda-tandanya bakalan tumbang. Sebelumnya cuaca buruk hujan dengan intensitas tinggi disertai badai telah melanda kota Sibolga dan sekitarnya sejak sepekan terakhir, sehingga di beberapa titik lokasi di Sibolga mengalami hal serupa. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan bersama Kajari Sibolga Henry Nainggolan beserta Kapolres Sibolga AKBP Triadi berhasil menyelamatkan aset negara berupa tanah berukuran 5.000 meter persegi.
Diketahui sebelumnya tanah yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan tersebut dikuasai oleh pihak ketiga. Atas sinergi 3 pilar Forkopimda tersebut, sebidang tanah negara yang dikuasai pihak ketiga berhasil ditarik kembali menjadi milik pemerintah Kota Sibolga setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara BPN Sibolga. Wali Kota Sibolga menjelaskan, pemerintah Kota Sibolga telah membuat surat kuasa khusus kepada Kejari Sibolga untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Pemerintah Kota Sibolga juga akan menarik beberapa aset negara lainnya yang ada di Kota Sibolga kembali menjadi milik negara. Dari ini kita eksekusi lahan pemerintah Kota Sibolga yang telah habis masa sewanya selama 25 tahun sehingga 2005 sudah selesai. Tetapi tidak ada tindak lanjut perpanjangan penyewa pertama. Makanya kita eksekusi hari ini bersama dengan Pak Kajari, Pak Kapolres, untuk kepentingan pemerintah Kota Sibolga dan masyarakat Kota Sibolga pada umumnya. Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Henry Nainggolan menegaskan bahwa hal yang dilakukan tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi, namun merupakan kewajiban tugas kejaksaan untuk menyelamatkan aset negara. Jadi di dalam hal ini antara Kejaksaan dengan pihak Pemprov telah melakukan MOU. MOU ini membuat satu kesepahaman dan ditindaklanjuti oleh pihak Pemkot mengeluarkan SKK surat kuasa khusus untuk menarik semua aset-aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak ketiga. Ya. Jadi kita sudah action, sudah ada beberapa baik pegawai yang sudah pensiun atau yang sudah nggak menjabat lagi, mobil, komputer, sepeda motor kita sudah kembalikan. Tarik kembali, kasih sama aset biar masuk aset Pemkot. Kita lihat aset-aset yang besar, termasuk lain yang hari ini yang kita sita ini, yang kita ukur, dan kami Kejaksaan telah mengambil alih aset ini dari pihak ketiga dan menyerahkan ke Pemkot Kota, terserah mau dijadikan apa. Jadi peran kami Kejaksaan hanya mengambil aset itu, menyerahkan untuk dikelola oleh Pemkot Kota. Apabila besok muncul gugatan ataupun yang merasa mengakui memiliki surat-surat atau tanah ini, silakan gugat ke pengadilan Pemkot. Selanjutnya, aset negara yang telah menjadi milik pemerintah tersebut akan kembali dipergunakan dan dilakukan pembangunan untuk kesejahteraan Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang nelayan warga Nias Utara yang hilang di perairan laut Nias Barat, Sumatera Utara, hingga hari keempat pencarian belum ditemukan oleh tim Basarnas Nias. Hilangnya seorang nelayan ini akibat diterjang ombak di tengah laut bersama 3 rekannya yang berhasil menyelamatkan diri. Seorang nelayan hilang bernama Ama Arihia, warga desa Humene Sihene Asi, Kecamatan Tugalo Oyo, Kabupaten Nias Utara. Sampai saat ini masih dilakukan pencarian oleh personil tim Basarnas Nias di perairan laut Kabupaten Nias Barat. Kepala Kantor SAR Nias M. Agus Wibisono melalui Humbas Basarnas Nias Asani Muwaru menjelaskan, seorang nelayan asal Nias Utara ini dinyatakan hilang setelah kapal mereka bersama 3 orang rekannya terbalik akibat diterjang ombak di tengah laut pada 30 Maret lalu. Sebanyak 5 orang personil tim Basarnas Nias telah melakukan pencarian di perairan laut Kabupaten Nias Barat. Namun hingga di hari keempat pencarian masih belum ada ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan korban. Cuaca ekstrim, angin kencang dan tingginya gelombang laut mencapai 4 meter, membuat pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas Nias terkendala. Menurut keterangan dari pihak Basarnas Nias, pencarian akan terus dilakukan keesokan hari, sembari menunggu cuaca kembali normal. Kepada nelayan lainnya diimbau untuk tidak pergi melaut di saat cuaca buruk. Melakukan pencarian terhadap 1 orang nelayan hilang di perairan Kabupaten Nias Barat atas nama Ama Arihia. Saat ini tim mengalami kendala cuaca buruk
angin kencang dan tinggi gelombang mencapai 2-4 meter. Tim SAR telah melakukan pencarian dari pagi sampai sore. Hasil masih belum ditemukan, hasil masih nihil, dan kita telah melakukan briefing bersama keluarga dan tim SAR gabungan untuk pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada esok hari. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, aksi pencurian spesialis kaca spion mobil milik warga kembali marak di Medan, Sumatera Utara. Korban mengaku sudah 2 kali kehilangan kaca spion dalam waktu sebulan. Inilah rekaman video CCTV 2 pengendara sepeda motor melakukan aksi pencurian kaca spion mobil milik warga Jalan Ibu Seraya, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku mencuri kaca spion mobil milik warga bernama Lina bukan pertama kali terjadi. Korban mengaku sudah 2 kali kehilangan kaca spion mobilnya dalam tempo sebulan. Pelaku yang diduga berbeda mencuri kaca spion mobil dengan cara mematahkannya. Setelah alarm berbunyi, keduanya langsung kabur dengan sepeda motor. Meski sudah 2 kali kehilangan kaca spion, korban belum bersedia melaporkan kasus pencurian tersebut ke kantor polisi. Selain dirinya, tetangga korban juga pernah kehilangan kaca spion mobilnya. Ini pencurian yang hari ini udah kedua kalinya, setiap bulan 1 kali, setiap bulannya sekali kaca spionnya diambil di depan rumah. Pas pertama kejadian kami masih di ruang tamu itu pas jam 10 malam, kejadian yang kedua semalam itu jam setengah 2 pagi. Itu ada kaca spion, kita lihat dari CCTV pelakunya 2 orang. Dirinya berharap agar pihak kepolisian khususnya Polsek Medan Baru lebih aktif melakukan patroli di sekitar permukiman warga dan menangkap komplotan tersebut karena sudah meresahkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Pertamina Regional Sumbagut melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 April 2021 di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi tersebut disebut Pertamina sebagai konsekuensi dari naiknya tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dinaikkan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi baru-baru ini. Semula tarif PBBKB yang disetor Pertamina ke kas Pemprov Sumatera Utara sebesar 5% yang dinaikkan menjadi 7,5%, di mana regulasi tersebut berlaku efektif per 1 April 2021. Adapun harga BBM yang naik tersebut seluruhnya merupakan BBM non-subsidi, baik jenis bensin maupun solar, seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan solar non-PSO. Rata-rata harga naik sebesar Rp200 dari harga awal untuk semua jenis BBM tersebut. Sedangkan untuk tarif PBBKB jenis BBM khusus penugasan, seperti premium dan jenis BBM tertentu seperti biosolar, tidak mengalami perubahan sehingga harganya tetap. Yang jelas kenaikan ini biasa ya, di setiap daerah itu memang punya kebijakan beda-beda. Untuk Sumatera Utara terhitung tanggal 01 April 2021 itu menetapkan bahwa BBKB khusus untuk Pemprov Sumut sebesar khususnya untuk BBM yang non-subsidi sebesar 7,5%. Dengan adanya kenaikan pajak dari pemerintah provinsi itu, konsekuensi dari Pertamina harus menaikkan berapa, Pak? Kalau punya dari Mr. Pertalite itu sebesar 200%-an, 200 rupiah. Bisa dijelaskan lebih rinci, Pak? Maksudnya tadi ada non subsidi itu berapa jenis dan kemudian apakah semuanya naiknya sama atau seperti apa, Pak? Oh, yang jelas kalau untuk BBM non subsidi itu naik sebesar 7,5%. Untuk subsidi itu tetap 5%. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat sesuai dengan edaran kita untuk Pertalite ya dari 7.650 menjadi 7.850 dan seterusnya. Kepada masyarakat sendiri, Pak, mungkin ada yang disampaikan, Pak? Kita sih berharap tidak ada masalah ya kepada masyarakat karena ini sudah merupakan kebijakan dari pemerintah terkait dengan harga atau pajak yang ada di BBKB di Pemda. Sebagian besar masyarakat di Medan sangat menyayangkan kenaikan harga BBM tersebut.
Bahkan banyak dari mereka yang justru tak mengetahui kenaikan harga yang dinilai tidak terlalu perlu tersebut. Masyarakat keberatan atas kenaikan harga BBM yang justru terjadi di tengah pandemi COVID-19. Seperti diketahui saat ini perekonomian masyarakat tengah terpuruk dan penghasilan menurun drastis. Namun di satu sisi pemerintah dan Pertamina justru menaikkan harga BBM yang justru makin membuat masyarakat kesulitan. Sudah naik. Nggak tahu. Nah, bagi abang sebagai pengemudi ojek online, kalau harga itu naik, berpengaruh tidak terhadap katakanlah pendapatan abang seperti apa ke depan? Pasti berpengaruh lah sih. Pengaruh. Harapan abang? Kalau bisa lebih murah lah. Jangan lebih mahal. Kenapa bang minta lebih murah? Ya pendapatan sekarang kan praktis menurun, ya kan. Jadi kalau makin mahal BBM kan makin menurun lagi pendapatan, ya kan. Kalau pendapatan tadi melonjak tadi BBM naik, nggak gitu berpengaruh. Ini pendapatan menurun, BBM naik, ya sangat berpengaruh gitu. Boleh sebentar bang? Ya. Bang, sebelumnya abang tahu kalau ini ada terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di Sumatera Utara bang? Belum, orang naiknya malam-malam. Jadi baru tahu tadi pagi ini. Terus harapan abang gimana bang? Harapannya ya sama-sama fair lah. Kalau misalnya nanti minyak dunia turun, ya turun juga lah harga Pertamina. Jangan terus sekali naik terus. Nanti turunnya nanti tunggu nanti demo atau gimana. Masyarakat berharap Pemprov Sumatera Utara dan Pertamina mengkaji ulang kebijakan yang dinilai memberatkan tersebut. Sementara Pertamina sendiri mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir karena perseroan menjamin pasokan BBM aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Lawas. Akibat banjir tersebut, bendungan di Pulau Payung yang mengairi ratusan hektar persawahan di 13 desa jebol dan terancam gagal tanam. Banjir yang melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Lawas baru-baru ini mengakibatkan bendungan Pulau Payung yang mengairi ratusan hektar persawahan jebol. Jebolnya bendungan dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal tanam pada tahun ini. Sebab bendungan Pulau Payung merupakan satu-satunya bendungan yang mengairi ratusan hektar persawahan di 13 desa Kecamatan Batang Lubu Satam. Jebolnya bendungan Pulau Payung mendapat perhatian dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dari fraksi Gerindra Luat Hasibuan. Beliau meminta agar pemerintah secepatnya memperbaiki bendungan yang jebol akibat banjir. Masyarakat juga diharapkan untuk bisa memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam tanaman mudah sebelum bendungan Pulau Payung dapat berfungsi kembali. Yang pertama kita merasa prihatin karena dengan adanya bencana ini ratusan hektar persawahan masyarakat terancam tidak bisa dipergunakan lagi. Yang kedua, kita meminta kepada pemerintah terkait, eksekutif, terutama Dinas PU, untuk cepat turun memberikan solusi kepada masyarakat. Dan kita atas nama DPR akan koordinasi bagaimana langkah selanjutnya. Dan kita minta kepada masyarakat, biarpun saat ini tidak bisa menanam padi sawah, tapi tidak salah atau langkah lebih baiknya dipergunakan lahan semaksimal mungkin dengan mungkin tanaman palawija atau sejenisnya. Sementara itu, salah satu penyuluh dari Dinas Pertanian Ragil Sancoko meminta agar bendungan Pulau Payung dapat secepatnya dibangun kembali agar para petani sawah tidak gagal tanam pada tahun ini. Iya, betul. Bendungan Pulau Payung ini jebol 2 hari yang lewat, kena terjangan banjir. Jadi disitulah bendungan itu yang mungkin sebagai vital sekali untuk persawahan Pulau Payung ini untuk menyawai sekitar ratusan hektar untuk Kecamatan Batang Lubu Satam ini. Kalau harapannya mungkin secepatnya untuk dibangun, jadi nggak terkendala untuk musim tanam berikutnya. Itu kalau harapan kami. Jika pemerintah lambat menangani bendungan yang jebol, dikhawatirkan akan terjadi alih fungsi di areal persawahan milik warga. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, jelang pemungutan suara ulang, 2.200 personel gabungan disiapkan di 25 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang guna mengantisipasi pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan lancar, tertib, dan aman. Jelang pemungutan suara ulang di 25 TPS pada 24 April mendatang, Polres Labuhan Batu dan Kodim 0209 Labuhan Batu menggelar silaturahmi untuk mewujudkan tahapan pemungutan suara ulang pada Pilkada serentak di Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan berjalan damai dan sehat. Silaturahmi digelar di Aula Yan Peter Mapolres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pihaknya bersama Kodim 0209 Labuhan Batu berharap agar pasangan calon tetap berkomitmen melaksanakan pemungutan suara ulang dengan aman, tertib, dan lancar sesuai putusan MK pada beberapa waktu lalu. Pihaknya bersama TNI akan terus bersinergi untuk mewujudkan situasi yang tetap kondusif dengan menurunkan 2.200 personel gabungan di luar dari prajurit TNI. Akan ada 2.200 personel yang akan mengamankan. Itu di luar teman-teman dari Kodim Batalion yang akan juga tergelar sama-sama dengan kami. Pak, ada nggak poin tertentu penegasan kepada salah satu pasangan calon ini, Pak, bila ada terjadi ributan untuk suara? Kami kembali mengingatkan untuk menjunjung sportivitas. Ya, silakan menggunakan strategi pemenangan, tapi tidak dengan menggunakan massa dan melanggar hukum. Ya, jika terjadi gangguan dan berdampak pada situasi yang tidak kondusif, kami akan melakukan proses hukum baik kepada siapapun, ya, baik perorangan maupun kelompok, pelaku dan otak. Sementara Kajari Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, pihaknya akan melakukan pengawasan tahapan pemungutan suara ulang guna mencegah terjadinya pelanggaran agar pemungutan suara ulang berjalan lancar sesuai koridor hukum yang berlaku dan akan menindak tegas dengan memproses hukum bagi siapapun yang melanggarnya. Sebelum kami sampaikan bahwa kami salut kepada Polres dan Dandim yang telah menyelenggarakan, mengumpulkan paslon dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyatukan persepsi gitu, Pak, supaya PSU bisa berjalan lancar. Jadi kami Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dalam PSU ini juga kami dengan adanya Gakumdu, salah satu anggota kami yang masuk dalam Gakumdu akan segera untuk mengaktifkan gitu. Nanti nunggu pelaksanaan aktifnya itu dari Banwaslu untuk supaya kami bisa mengawasi dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PSU tersebut, sehingga di samping mencegah terhadap pelanggaran-pelanggaran juga kami akan melakukan proses penindakan bersama anggota Gakumdu yang lain dari kepolisian. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.